Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian I'tikaf online dengan Majelis Al-Ukhuwah sama dengan guru kita semuanya, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajudin MAG. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Amin. Salam dan salam semoga tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, berusaha istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang mulia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ada di majelis yang mulia, di mana majelis ini majelis yang bertujuan untuk menuntut ilmu, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji kajian tafsir, kajian duha, tafsir juz 30 bersama guru kita semuanya, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajudin. Ya. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu kepada Kiai Haji. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ini. Luar biasa, kegiatan padat sekali untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini sebuah keberkahan untuk kita semuanya. Dan para peserta semuanya pada kesempatan pagi hari ini juga tidak kalah semangat. Pemateri kita sudah hadir, materi kita sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita harus lebih bersemangat karena ini bagian dari thalabul ilmi kita di bulan Ramadan yang sayang kalau dilewatkan, sayang kalau kemudian kita tidak bersemangat dalam beramal kebaikan, maka kita hendaknya kemudian terus melakukan amal kebaikan, hadir dalam majelis-majelis ilmu, hadir dalam kajian-kajian yang menambah keimanan kita, menambah sahabat kita. Nanti di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan predikat doa lalu kita menjadi orang-orang yang amin ya Allah ya. Amin ya Allah. Ya, para peserta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir itu kajian yang sangat penting bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu bukan sekedar bacaan, Al-Qur'an itu bukan sekedar tulisan Arab, tapi Al-Qur'an adalah panduan kehidupan kita. Hudal linnas begitu. Maka kalau kita ingin menggunakan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, maka perlu rasanya kita kemudian memahami Al-Qur'an. Kalau kita tidak memahami Al-Qur'an, ya mungkin jalan yang kemudian ingin ditunjukkan oleh Al-Qur'an kita tidak pernah memahami. Artinya pentingnya kemudian kajian tafsir itu dalam memahami Al-Qur'an adalah sebagai bagian kita untuk menjalani langkah kehidupan kita itu sesuai dengan Al-Qur'an. Dan kali ini yang nanti akan kita banyak bahas bersama guru kita semuanya, apalagi yang dibahas adalah kajian tauhidnya, landasan fondasi keimanan kita, landasan fondasi keberislaman kita, landasan fondasi keberagamaan kita. Apakah agama kita, keberagamaan kita sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Maka ini akan dibahas panjang oleh guru kita semuanya, Kiai Haji Aziz Ahmad Tajudin. Para peserta kajian online pada pagi hari ini, saya juga mengingatkan sebagai host pada kesempatan hari ini, tidak lupa
di setiap majelis ilmu, majelis taklim, baik itu langsung maupun tidak langsung, kita senantiasa menjaga adab atau tata tertib dalam mencari ilmu. Sudah sering disampaikan oleh host sebelumnya berkaitan dengan adab dan majelis di majelis ilmu. Salah satunya diantaranya begitu. Yang pertama nanti kita akan awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Kemudian tidak lupa sekalipun kemudian para peserta semuanya ada di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, ya. Ketika kemudian ditampilkan videonya, maka mohon untuk senantiasa menutup aurat, tidak menampilkan auratnya, baik itu bapak maupun ibu, kaula muda dan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga adab dalam majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, mohon audionya di-mute terlebih dahulu karena untuk menjaga kondisivitas kajian taklim pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang terakhir, nanti dipersilakan untuk memberikan pertanyaan via chat, nanti akan dibacakan pertanyaannya dan nanti akan dibuka sesi diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Itu diantaranya untuk adab taklim pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, semoga segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saya kira itu untuk pembukaan pada kesempatan kali ini. Untuk kita mulai, kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kajian pada kesempatan pagi hari ini kepada Haji Ahmad Tajudin, padanya kami persilakan. Mangga. Baik. Terima kasih Ustaz Fahmi Nurul Zaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para peserta kajian i'tikaf online. Alhamdulillah, saat ini kita masih mendapatkan kesempatan yang tentunya kesempatan demi kesempatan ini Allah mudahkan kepada kita sehingga kita bisa ada di majlis yang mulia ini sekalipun kita via online.
Semoga selama nanti dalam kajian Allah mudahkan sinyal-sinyal jaringan kita. Semoga apa yang disampaikan jelas, bisa difahami dan kita bisa mengamalkannya. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Jangan sampai kita dibajak, dipalingkan oleh setan. Jangan sampai kita niat yang tulus ini kemudian dihadang akibat hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Kaum muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau saja Allah tidak bosan setiap saat memberikan kesempatan dan peluang amal soleh kepada kita. Setiap waktu, siang, malam, kesempatan apalagi pada momen yang istimewa ini di 10 terakhir bulan Ramadan, maka mengapa kita mesti bosan untuk beramal? Jika peluang itu sudah nyata, maka mengapa kita tidak sambut dengan penuh keimanan? Mudah-mudahan kita tetap semangat ya dan tetap istiqomah. Baik, Ikhwan Fiddin rahimakumullah, kita akan memulai kajian tafsir pagi ini. Sengaja tidak dari juz amma alias tidak dari amma yatasa'alun. Kenapa? Sebab memang di Indonesia yang paling banyak hafal itu yang pendek-pendek dulu. Ya, maka yang pendek itu ya dari An-Nas gitu. Sekalipun ini adalah penghujung. Namun tidak mengapa, paling tidak supaya kita nanti ketika dipakai dalam bacaan-bacaan sholat itu lebih manfaat. Saya yakin kalau baca surah An-Naba ya tidak banyak lah begitu ya. Ini usah dipahami ketawa ya, Masya Allah. Jadi biasanya kita ya paling tidak kulhu palak binas, kulhu palak binas, kulya gitu ya. Ditambah dari inna a'toina. Nah, jadi sayang kalau seandainya sudah pendek, bacaan sholatnya cepat-cepat, tidak memahami. Nah, apabila tidak dengan kita mengkaji, pagi ini kita bisa memahami isi kandungannya. Baik, tadi host sudah menyampaikan bahwa surah Makkiyah ini adalah pondasi dalam akidah. Maka kalau kita lihat sebuah bangunan itu kokoh dan tidak, kalau misalnya setiap bangunan itu lemah, maka yang disalahkan itu adalah pondasinya. Nah, begitupun juga tingkat kualitas beragama kita, Bapak Ibu, itu sangat ditentukan oleh kualitas akidahnya. Jadi kalau seandainya kita melihat tingkah pola perilaku umat beragama di Indonesia kualitasnya belum maksimal, berarti menunjukkan pondasinya masih lemah. Pondasinya belum kokoh. Bisa jadi ada input yang belum sampai. Ada mafhum yang belum sampai. Atau ada yang salah dengan metodologi mengkaji tentang tauhidnya. Itu banyak aspeknya begitu. Mestinya kan idealnya secara konsep jika iman sudah bersemayam maka amal soleh akan mengikuti. Sebab antara iman dan amal soleh itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dia disatukan dengan wawu lil mutlaqil jam'i dalam bahasanya itu. Jadi intinya adalah ketika Allah katakan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu begitu. Ya, amal soleh itu adalah tindakan nyata, bentuk wujud nyata keimanan. Maka kalau seandainya ada yang mengaku iman kepada Allah tapi dalam waktu yang sama tidak terwujud itu iman, maka ini dipastikan ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang belum sampai ya. Kalau bahasa listrik itu kenapa belum nyala padahal kabelnya ada, ya pasti ada yang konslet gitu. Maka harus dicari dulu ya, mana ini, di mana ini yang konsletnya. Nah, maka paling tidak yuk sama-sama kita kaji ya tentang ayat-ayat tauhid ini. Bapak Ibu sekalian, semalam sudah saya sampaikan dalam kajian pendidikan dan adab bahwa ya Syekh Ahmad Farid dalam kitab At-Tarbiyah ala Minhaji Ahli Sunnah atau ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan salah satu ciri ayat-ayat Makkiyah itu dia ya mengulang-ulang tentang tema surga dan neraka. Sekali lagi saya ulang. Jadi salah satu ciri ayat-ayat Makkiyah itu mengulang-ulang tema tentang surga dan neraka sehingga dengan diulangnya itu supaya ya Allah mendekatkan di depan mata kita surga dan neraka itu.
Jadi biroksi ainihi. Jadi supaya mata kepala kita itu seakan-akan melihat dengan nyata gitu. Maka Allah mengulang-ulang, tidak satu, tidak dua, bahkan terus diulang-ulang ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Supaya manusia itu tidak lupa, tidak menganggap tidak ada, bahkan sebaliknya justru menganggap ada, bahkan sudah nyampak di depan matanya. Sudah ada kelihatan oleh mata dan telinganya. Maka ini sebagai penguat gitu ya. Ini entry point semalam begitu ya. Nah, maka kita lanjutkan ini kajian tauhidnya. Bagaimana Allah mengulang-ulang, menegaskan, menekankan supaya ayat-ayat yang bicara masalah surga neraka ya, hitam putih itu bukan lagi dalam bayang-bayang, tetapi ya seakan-akan itu ada nyata di hadapan mata kita semua. Bagaikan ketika api panasnya itu sudah ada. Begitupun juga ketika surga kenikmatan itu sudah nyampak di depan mata kita. Maka inilah pentingnya kita mendekatkan dengan surah-surah makiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan membahas kajian tafsirnya itu menggunakan tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibni Abbas. Silahkan dilihat teksnya. Ya, itu akan dibacakan dan nanti kita akan jelaskan. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-ayah. Wa minas surah allati yuzkaru fiha an-nasu wa hiya kulluha madaniyah. Di antara surat yang di dalamnya disebut dengan An-Nas, kalimat An-Nas atau kata An-Nas itu semua diturunkan di Madinah. Ayatuha sittun wa kalimatuha ishruna. Ayatnya ada 6, kalimatnya ada 20. Wa hurufuha tis'atun wa sab'una, hurufnya ada 79 harfan. Nah, kemudian kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan bahwa An-Nas ini makiyah ya. Ada yang mengatakan makiyah, tetapi di sini dikatakan madaniyah sekalipun isi kandungannya adalah makiyah tentang tauhid. Ya, itu tidak apa-apa, para ulama beda pendapat, yang jelas semua ada dalilnya. Baik, Ikhwan Fiddin, perhatikan wa bi isnadihi an Ibnu Abbasin fi qaulihi ta'ala, berdasarkan riwayat sanad yang sampai dari sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas tentang firman Allah, qul a'udzu, qul katakanlah Muhammad. Ini fi'il amar, qala yaqulu qaulan fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Qul ya, asalnya uqwul. Kalau kita mau diilalkan, diasalkan, asalnya qawala yaqwulu, qala yaqulu, qawala yaqwulu. Ini binanya bina ajwaf. Kenapa? Sebab ada ilatnya di tengah-tengah antara huruf asal. Qala, asalnya qawala, qawala yaqwulu. Ya, uqwul, itu wazannya uf'ul, unsur. Kemudian ya dibuang menjadi qul. Qul katakanlah. Ya, ini kepada siapa? Allah perintahkan, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sana kata gantinya adalah domir mustatir wujub takdiruhu anta. Qul anta, begitu asalnya. Qul anta ya Muhammadu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, berarti ini tetap ya yang diperintahkan adalah kaum muslimin yang membaca. Jadi kalau kita yang membaca berarti qul anta, nah, gitu ya. Siapa namanya? Nah, itu maka dia memposisikan sebagaimana khitab dalam ayat ini begitu. Inilah yang disebut dengan Quran itu hidup sepanjang zaman. Sebab dia akan dibaca oleh setiap zaman begitu. Qul katakanlah Muhammad a'udzu, aku berlindung. Nah, ini kata gantinya, fa'ilnya adalah domir ana dan ini fiilnya fiil mudhari. Ya. A'adza ya'udzu. A'adza gitu ya. A'adza ya'udzu. A'udzu. Jadi aku berlindung.
Maksudnya apa? Saya berlindung, yaqulu qul ya Muhammadu amtani'u wa yuqalu asta'idzu. Nah, ini ada penjelasannya. Maksudnya apa? Katakanlah Muhammad, amtani'u, aku melepaskan, aku menolak, aku memproteksi. Pendapat lain mengatakan asta'idzu, aku memohon perlindungan. Birobbin nas, kepada Robnya manusia. Bisayyidil jinni wal insi, kepada Tuan atau pemilik manusia dan jin. Jadi Allah di sini, ya, ini nyambung juga dengan kajian semalam. Allah di sini mengenalkan kepada pembaca, kepada manusia, dan kepada Nabi Muhammad sebagai Rabbun Nas. Ya, ini jadi ketika Allah membuka dalam surah Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah pun tutup dengan sifat rububiyah. Rob itu adalah yang mengurus, Rob itu yang mengatur, Rob itu adalah juga yang menjaga dan memelihara. Semalam sudah disampaikan bahwa Robba ya Rubbu, inilah yang menjadi cikal bakal kalimat at-tarbiyah, pendidikan. Jadi definisi pendidikan dalam Islam sangat simpel, mudah, tidak berbelit-belit, dan tidak panjang-panjang gitu ya. Bisa dipahami? Kalau kita lihat definisi lain panjang-panjang kan, upaya bla 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 gitu ya. Cukup dalam Islam itu apa itu pendidikan? Upaya yang ya intinya adalah bagaimana cara supaya manusia kenal kepada siapa yang mengurusnya, siapa yang mengatur kehidupannya, siapa yang mengatur alam semesta. Nah, di sini Allah kenalkan nih, hei manusia, yang ngurus manusia, yang ngurus kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Rabbun Nas. Maka kalau ada manusia yang tidak kenal pada yang ngurusnya, nah ini yang disebut dengan ya, dia tidak tahu diri. Jadi Rabbun Nas. Nah, maka dengan belajar, dengan pendidikan itu bagaimana caranya manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Allah mengenalkan kepada sebagai Rabbun Nas. Nah, Iwan Fiddin rahimakumullah, saya ingin ulang sedikit tentang kalimat isti'adzah, asta'idzu, aku mohon perlindungan. Bapak Ibu sekalian, para peserta kuliah duha online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memohon perlindungan berarti ada yang berlindung, ada yang melindungi. Ada yang melindungi, ada yang dilindungi. Ini ada dua objek ini. Nanti objeknya siapa yang memohon, siapa yang dimohon. Kalau anak minta uang, berarti ada yang ngasih, ada yang minta, gitu kan? Kalau ini memohon perlindungan. Jadi yang namanya melindungi, dia menjaga. Yang namanya melindungi, dia memelihara. Nah, kalau mohon perlindungan berarti apa? Ada ancaman, ada bahaya yang akan membahayakan, yang membinasakan, bahkan akan ya mencelakakan. Nah, gitu. Jadi bahasa mudahnya ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah itu dialah yang menjaga, dialah yang memelihara, dan dialah yang menyelamatkan. Maka apa yang kita mohon kepada Allah atas bahaya-bahaya yang akan mengancam. Begitu. Kenapa mohon perlindungannya kepada Allah? Sebab Allah yang maha kuat. Allah yang maha hebat. Maka dalam waktu yang sama, yang memohon itu lemah, yang dimohon itu kuat. Yang memohon itu tidak punya apa-apa, ya, tidak punya kekuatan, sedangkan yang dimohon itu punya kekuatan. Yang memohon itu pasti binasa, pasti rusak, ya, sedangkan yang dimohon itu tidak akan. Jadi ini adalah dua kutub kontradiktif secara diametral gitu. Ya. Kalau manusia itu mati, Allah tidak mati. Kalau manusia itu ada batas waktunya, ya, hidup, mati, kemudian kaya, miskin, kemudian manusia itu terikat dengan waktu, Allah tidak begitu. Jadi begitu. Ya, kalau manusia ini lemah, maka Allah kuat. Kalau manusia ini tidak tahu apa-apa alias bodoh, ya Allah maha alim gitu. Nah, ini bahasa asta'idzu. Nah, kemudian kepada siapa layaknya manusia itu memohon perlindungan yang maha hebat, yang maha kuat, yang bisa menjaga, mengayomi tadi? Ya, satu, kepada Rabbun Nas. Ya, jadi dialah yang mengurus manusia, yang paling tahu manusia, yang mengetahui seluk-beluk manusia. Ya, jadi Rabbun itu yang mengurus dan yang mengatur.
Nah, maka biasanya yang mengatur itu, bahkan yang menciptakan Rabbun itu dia paling tahu ya tentang hal ihwal yang diciptakannya. Sama dengan misalnya produk teknologi juga begitu, ya. Yang paling tahu mobil Jepang ya orang Jepang begitu, ya. Sehingga dia paling tahu tentang bagaimana penjagaannya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bisayyidil jinni wal ins. Dialah pemilik. Dialah yang berkuasa atas jin dan manusia. Maka dalam hal ini Rob itu adalah yang mengurus dan yang mengatur. Kemudian Malikin Nas, Malikul Jinni wal Ins. Dialah pemilik jin dan manusia, ya. Jadi Allah yang kedua di sini mengenalkan kepada manusia kenapa mesti dimintai untuk melindungi, sebab dialah yang memiliki, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, maka salah satu bentuk isti'adah manusia kepada Allah itu wujud nyatanya dengan apa? Dengan taat kepada aturan-aturan Allah. Sebab Rabbun itu yang mengatur, nanti wujud nyatanya dalam bentuk aturan-aturan Islam. Maka setiap aturan Islam yang Allah tuangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, begitupun juga hadis, begitupun juga nanti digali oleh para ulama, wujud nyata bentuk proteksi Allah kepada manusia atas setiap ancaman bahaya yang akan membinasakan manusia. Ya. Kenapa Allah begitu sayang kepada manusia dengan aturan tadi? Sebab Allah lah pemiliknya. Biasanya pemilik itu dia apik ya. Kalau kita punya motor pemilik ya, wah dirawat. Kalau kotor sedikit diusapan. Beda dengan yang pinjam. Kalau yang pinjam itu jorok biasanya. Ya, sebab dia tidak merasa memiliki. Kalau sudah tidak merasa memiliki, iya sudah dicampakkan saja. Nah, Allah sang pencipta, ngurus manusia itu pasti memprotek. Ya. Sama dengan halnya ketika perusahaan Jepang atau Cina itu pasti ada ketentuannya kalau beli alat-alat teknologi, bagaimana maintenance, beli handphone saja itu ada aturannya. Nah, begitupun juga aturan menjaga, memprotek manusia supaya tidak terancam oleh ancaman-ancaman yang akan membinasakan, maka Allah turunkan aturannya. Ya, maka Islam itu adalah agama yang kaya dengan aturan. Maka kenapa pondasinya mesti iman? Ya, dalam waktu yang sama kalau tidak iman ya manusia tidak mau diatur oleh Allah. Nah, maka kalau sudah tidak mau diatur oleh aturan Allah, pasti dia mengatur oleh hawa nafsunya. Akalnya yang menguasai, akalnya yang mendominasi. Nah, maka kalau sudah dibajak oleh nafsu dan akal, maka akal dan nafsu itulah menjadi Tuhannya. Nah, baik ikhwan fillah rahimakumullah, maka Malikin Nas ini adalah Allah yang memiliki Malikul Jinni wal Ins. Jadi konsekuensi Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, maka dia memiliki. Orang tua gitu kan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbaya. Robba. Ya, orang tua yang baik, yang tanggung jawab, dia akan mendidik, mengurus anaknya. Anaknya nangis malam-malam, ya bangun orang tuanya. Anaknya minta kencing, ya gitu kan. Kemudian dibantu ya ke kamar mandi, ke WC-nya dan lain sebagainya. Maka sang pemilik itu dia akan menjaga, memprotek. Beda dengan yang tidak memiliki tadi. Nah, yang ketiga ilahin nas. Dialah Allah sebagai sembahan, ilahnya manusia. Maka ini konsekuensi ikhwan fiddin. Kalau Allah sudah menjaga, merawat, mengurus dan mengatur, Allah juga yang menguasai dan memiliki, maka konsekuensinya Allah itu adalah yang layak disembah, ilah. Yang ditaati, yang dicintai, gitu ya. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha ay la ma'buda. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. La ilaha la matluba. Tidak ada yang diminta. La ilaha ay la khosyata. Tidak ada yang patut ditakuti. La ilaha ay la hukma. Tidak ada yang patut ditaati dalam membuat hukum kecuali Allah. Maka itulah ilahin nas. Maka ketika Allah katakan ilahin nas, maka menegasikan ilah-ilah yang lain. Sebab kenapa Allah layak disembah? Ya dia yang memiliki. Dialah yang mengurus. Dialah yang menjaga, mengayomi, memprotek manusia. Maka selain Allah itu sebaliknya, Tuhan-Tuhan yang semu, Tuhan-Tuhan yang membinasakan, dan Tuhan-Tuhan yang akan menjerumuskan.
Nah, maka di sini dikatakan khalaqal jin, ya, wal ins. Dialah yang menciptakan jin dan manusia. Min syarril waswasil khannas. Nah, baik. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, tadi 3 hal ya yang akan menjaga, mengayomi dan memprotek. Nah, ini kan ayat 6, ada 6 semua ayatnya ya. Nah, sisanya yang 3 inilah yang akan membinasakan, mengancam dan membahayakan. Ini musuh nih. Ini manusia harus tahu nih musuhnya nih. Ya, jangan sampai bahasa Jawanya menang baik, nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ini bahaya. Jadi kalau kita di dunia ini tidak tahu musuh, ini bahaya. Ya, kalau sudah Allah katakan, kalau Allah sampaikan dalam ayatnya, berarti ini musuh sangat bahaya ini, melebihi segala-galanya ini. Ya, siapa yang akan mengancam yang bahaya yang mesti kita waspadai? Satu, min syarril waswas. Bisikan-bisikan, yakni asyaiton. Ya, maksud waswas itu syaiton. Ya, ada kan salah satu apa namanya waswas. Kenapa kamu waswas? Nah, waswas itu setan itu. Ragu setan itu, was-was. Ya, itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jangan was-was, jangan panik, jangan takut. Nah, itu ketakutan-ketakutan, kepanikan, kekhawatiran itu setan itu. Kemudian membuat ragu, ujungnya tidak mau ibadah, itu was-was. Imam Ali As-Sawuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan al-waswasu asyaiton al-muwaswis. Memang setan itu muwaswis ya. Dia selalu membisik-bisikan. Maka tidak sekali. Waswasa iwaswisu. Fahuwa muwaswis. Isim fa'il ini. Ya, jadi sifat tugasnya, tugas pokok dan fungsi setan itu dia senantiasa membisikkan. Waswasah. Ay kalamul khofi. Jadi sangat halus. Sangat tersembunyi gitu ya. Ngumpet gitu. Kenapa? Yang namanya membisikkan masa teriak-teriak. Itu bukan bisikan kalau begitu. Nah, maka saking halusnya, di sini was-wasnya bagaimana? Al-khannas. Tersembunyi. Ya, maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, biasanya kalau kejahatan itu memang modusnya suka tersembunyi, berlindung di balik topeng-topeng gitu. Maka jangan aneh kalau misalnya ada kejahatan, ya, orang mau berbuat jahat, mau ngebegal, rampok, hipnotis, itu biasanya dia dibungkus oleh wajahnya yang someah gitu ya. Senyum dulu, nolong dulu ya, seakan-akan dia menjadi pahlawan. Di balik itu pasti dia ada maksud, modus yang lain. Ya, maka jangan ketipu oleh casing-casing penampilan. Ya, yang nipu, yang jahat itu selalu berlindung di balik tadi ya. Mungkin di balik wajahnya, di balik bajunya, atau di balik kesederhanaannya. Kita nggak tahu. Nah, maka inilah disebut dengan was-was asyaiton. Maka ini hati-hati ya. Bahkan dalam Ibnu Katsir dijelaskan setiap manusia itu punya pendamping. Ya, punya pendampingnya setan itu ya. Jadi setiap manusia itu punya korin namanya. Ya, korin itu adalah pendamping. Bagaimana dia membisikkan jika manusia lemah, tidak ingat Allah, maka si pendamping itu kuat tuh, setan itu. Tapi kalau ingat Allah, dia melemah. Tapi nggak hilang, ada gitu. Jadi kayak manusia kalau sehat itu virusnya mati. Bukan mati ya, dia bersembunyi gitu. Tapi badan manusia jika lemah, maka dia menguat. Sama dengan halnya ini, idza dzakarallaha khanasa nafsahu wa sataroha. Jika manusia ingat kepada Allah, maka dia akan ya khanasa, dia bersembunyi di balik tubuh, di balik jiwanya, wasataroha. Wa idza lam yadhkur, jika tidak ingat, iwaswis, maka dia terus ya membisik-bisikan. Jadi bisikan-bisikan itu adalah ya mesti kita waspadai, dan semua pasti punya bisikan dalam hati. Fi sudurin nas, dalam hati. Ai fi suduril khalqi, dalam setiap dada manusia pencipta ya. Setiap makhluk minal jinni wan nas, dari golongan jin dan manusia, yaqulu yuwaswisu fi suduril jin. Ya, ini pendapat lain atau penjelasannya adalah setan itu akan membisik-bisikan ke dalam dada jin, kama yuwaswisu fi sudurin nas, sebagaimana setan membisikkan kepada dada manusia. Nuzilat hatani as-suratani, kedua surah ini maksudnya apa? Maksudnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Ya, nanti dibahas Al-Falaqnya fi sya'ni Lubaid ibnul Aqsam. Ini ya terjadi pada keadaan kondisi di mana Lubaid bin Aqsam al-Yahud alladzi sahara an-nabi. Lubaid ini sempat menyihir Nabi
ya, dan saat itu Nabi sempat kena hipnotis. Ada apa namanya? Nanti dalam surah Al-Falaq ya dijelaskan, ya, ada ikatan-ikatan buhul-buhul ya yang pakai jarum yang disimpan di dalam sumur. Kemudian dengan izin Allah melalui malaikat, dua malaikat Rasul disampaikan bahwa beliau kena sihir. Ala sihrihi fafarrajallah, maka Allah akan melepaskan ikatan itu, faka'an nama nashtun min iqal, ya, seperti ikatan tali yang melilit ya kepada sisir begitu. Jadi sisir itu diikat oleh tali seperti itu. Faka'an nama nashtun min iqalin. Iqal itu adalah iqil wa tawakkal, ikatan. Wallahu a'lam bishawab, ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi apa ya penjelasan utamanya, bahwa setiap manusia itu masih waspadai bahwa dia ya didampingi oleh setan, iblis, dalam bentuk bisikan-bisikan ke dalam hati yang membuat manusia ragu, tidak yakin ya, apalagi dalam menjalankan, melaksanakan kebaikan, kebenaran, maka dia tidak akan tinggal diam, akan terus menggoda, memalingkan anak cucu Adam. Nah, Iwan Fidin, ayat ini memang disebut dengan ayat-ayat ruqiyah. Ruqiyah itu adalah menjaga, protek manusia dari segala bisikan ya, tindakan-tindakan sihir dan lain sebagainya. Maka dibaca dalam zikir pagi dan petang, dibaca jika kita sebelum tidur begitu ya. Kemudian juga dibaca jika ada hal-hal yang memang kita sedang lupa kepada Allah. Baca saja ini. Nah, kemudian proteksi yang lebih penting yang mesti kita pahami, bagaimana bentuk isti'adzah, bentuk proteksi Allah kepada manusia atas setiap ancaman bahaya. Allah menurunkan ajaran Islam. Ajaran Islam itu isinya adalah wad'un ilahiyun lidzawil uqul, seperangkat aturan yang mengatur tindak tanduk manusia dari yang paling kecil sampai yang paling besar, begitu ya. Dari urusan kamar mandi, urusan rumah tangga, sampai kepada urusan-urusan negara, ya. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, sistem masyarakat, keuangan, dan sampai kepada luar negeri, itu juga diatur oleh Islam. Kapan kita ya boleh melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan melawan musuh, atau kapan juga kita tidak boleh melawan, itu semua ada. Ya, ada ayat-ayat tentang masalah jinayah, tindakan-tindakan kejahatan, sanksinya juga ada. Ada ayat-ayat yang bicara masalah siasah, tentang kepemimpinan, siapa yang boleh ditaati dan siapa yang tidak boleh ditaati. Itu semua dalam rangka proteksi Allah. Termasuk hal-hal makanan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Yang tidak boleh kenapa dijelaskan begitu ya. Yang tidak halal, tidak thayyib, makanan-makanan yang memang sudah mengandung pengawet, itu melemahkan semuanya. Ya, maka ketika orang sakit itu berarti ada masalah begitu. Sama ya, ketika manusia dalam sakit, berarti hari ini krisis itu ya, krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis politik, itu sakit semuanya. Ini disebut dengan segmen kehidupan yang hati-hati mesti kita baca. Nah, tauhid dengan surah An-Nas ini sebagai penutup, lagi-lagi hal yang paling penting Allah sampaikan, dialah zat Allah sebagai Rabbun Nas, tauhid rububiyah, Malikin Nas, mulkiyah, ilahin nas, dan uluhiyah. Maka ini hal penting. Hal penting menjadi tauhid kita. Jadi kalau kita sudah mengkaji surah An-Nas ini, maka kita akan punya kesadaran politik yang tinggi. Apa itu politik? Politik itu adalah riayah, siasah, ngurus urusan-urusan dunia. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Hati-hati ya, politik itu bukan nipu jelma letik, bukan. Tapi politik itu akhirnya adalah riayah. Ya, riayah, ngurus, syu'un, urusan umat. Semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti nyata Allah ngurus, Allah turunkan aturannya. Siapa yang menjalankannya? Ada level individu, ada level masyarakat, ada level kepemimpinan negara. Sebab ada wilayah-wilayah yang itu tidak bisa dilakukan oleh individu kecuali oleh pemimpin. Contoh misalnya ya, mengerahkan pasukan-pasukan dalam medan jihad, itu mesti komando gitu ya. Nah, itu termasuk sistem politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu pun juga adalah bentuk proteksi Allah. Bentuk nyatanya siapa? Ya, bentuk nyata yang sudah beristi'adzah kepada Allah, ya, itulah Nabi Muhammad SAW.
dilanjutkan oleh para sahabat, ya, dalam semua bingkai, menerapkan Islam kafah dalam semua aspek kehidupan. Itulah bentuk isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan politik, negara, ekonomi dan lain sebagainya. Maka muncullah kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Semuanya menjadi baik, indah, ya, Masya Allah. Daya beli terjangkau, semua menjadi mudah, kesehatan, keamanan, pendidikan, ya. Masya Allah. Jadi itulah wujud nyata proteksi Allah kepada manusia dibingkai dalam syariat Islam yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Fahmi. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, pemaparan dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Mukhtar berkaitan dengan tafsir Quran surat An-Nas. Sana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa setan senantiasa membisikkan bisikan yang halus sampai tersembunyi kepada kita manusia agar kemudian senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi para peserta sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ali, semoga dipersilakan bisa lewat chat di kolom chat. Dipersilakan banget para peserta yang ingin bertanya. Ya, kalau belum ada sampai jalan dulu saja, Ustaz. Ya. Enggak? Ya, jadi Ikhwan Fillah silahkan sambil jalan, ya. Kita gali lagi, kita kuatkan lagi. Jadi pesan utamanya adalah bagaimana isti'adah, bentuk proteksi Allah kepada manusia, wujud nyatanya ada pada Al-Quran yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Kenapa semua aspek kehidupan bahasanya? Sebab Quran mengurus semua aspek kehidupan. Sebab hanya Al-Quran yang mengatur semua aspek kehidupan. Maka Islam itu disebut dengan ad-dinu al-islamiyu. Ya, ad-din itu apa? Seperangkat aturan yang memang Allah gunakan, Allah terapkan, Allah jadikan sebagai proteksi kepada manusia. Nah, maka siapa saja yang tidak mengindahkan proteksi tadi, maka dia pasti binasa. Jangan jauh-jauh, ya contoh kecil saja misalnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, nanti kita akan bahas ya tentang bagaimana tugas pokok dan fungsi suami dan istri. Ya, suami itu adalah menjadi kepala rumah tangga, dia yang wajib menafkahi, dia yang usaha, dia yang ya mencari nafkah. Sedangkan istri adalah dia yang senantiasa apa? Menjadi ummun, menjadi ibu bagi anak-anaknya. Yang kedua, warabbatul bait, manajer ya, yang nge-manage rumah tangga. Nah, itu kalau sudah ditempatkan tupoksinya jadi enak begitu. Tapi kita bisa bayangkan saat ini ketika apa? Ketika ibu, ketika istri itu meninggalkan rumahnya. Ya, anak tidak ada yang megang, anak tidak ada yang ngurus, kemudian juga tayangan-tayangan yang tidak bisa kita dampingi, yang ditontonnya juga ya tidak jelas. Ya, sama siapa anak itu. Nah, maka muncullah apa? Gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi hari ini muncul ada ide kesetaraan gender misalnya. Ide tentang feminis yang menggugat begitu. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana kehidupan ini menjadi tidak sehat gitu. Kemudian juga ketika Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa ribawi. Nah, kalau misalnya itu tidak diindahkan ya lemah gitu. Riba misalnya ada di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Silakan Ustaz, ini sudah ada yang masuk nih. Ya, ada pertanyaan pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum, Kiai, mau bertanya, adakah amalan khusus pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini agar terhindar dari maksiat atau godaan syaitan? Ya, jadi sebetulnya tidak hanya pada situasi pandemi ya, kalau kita mau
menghindari godaan setan. Setan itu setiap saat ada. Ya, setan itu setiap detik, setiap waktu. Inna syaitan yajri majrad dam. Bahkan dalam hadis dikatakan setan itu dia ya mengikuti aliran pembuluh darah manusia. Itu. Jadi masya Allah sangat cepat sekali. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan? Bukan hanya pada saat COVID, ya. Tidak lain dan tidak bukan satu, ya. Itulah tadi penjelasan yang sudah disampaikan. Kita hanya bisa memohon berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk isti'adzah, bentuk memohon kepada Allah, hakikatnya tidak ada yang bisa melawan godaan setan ya kecuali Allah yang menciptakannya. Ini di sini ketika Allah mengatakan kul ya Muhammadu, kul a'udzu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lemah. Manusia itu lemah. Dan Allah paling tahu setan itu jahat gitu. Setan itu kuat, ya. Kalau bahasa Sundanya nggak bisa, bukan lawanan lah, bukan level kita, nggak sekelas gitu. Kalau tinju itu kelas bulu sama kelas berat gitu, ya itu bukan dilawan, bukan lawan kita. Maka kenapa kita diminta untuk memohon bantuan kepada Allah? Itu menunjukkan bahwa hebat setan itu. Ya, manusia pasti nggak mampu kalau tanpa apa? Tanpa berlindung kepada Allah. Maka jangan berlindung kepada yang lain. Apalagi ini diajak jadi soulmate teman nih setannya. Waduh, itu sudah. Ya, habis sudah. Yang mestinya dijauhi malah apa? Dijadikan soulmate, dijadikan teman, ya. Dijadikan dengan sahabat. Waduh, itu, ya. Hati-hati ini. Maka ini penting penutup, ya. Penutup Quran ini penting. Maka siapa setan itu? Ya dialah yang dalam bentuk jin dan manusia. Ya. Maka dikatakan dalam Safwatut Tafasir yang lebih bahaya itu bukan jin sebetulnya, manusia justru. Yang bahaya itu tadi, tapi setannya dia nggak muncul, nggak menampakkan, tapi dia menjelma, menyatu dengan manusia, itu yang bahaya. Ya, jadi setan mutajassad ma'al insan gitu. Ya, menjelma menjadi manusia itu, ya. Apalagi setan itu kan kadang-kadang tadi, ya, dibuat indah sama setan, dibuat nyaman, dibuat enak begitu ya. Orang kadang-kadang kan ketika waduh pinjam meminjam dengan riba dengan bunga yang tinggi, tidak dibuat panas. Tempatnya nyaman pakai AC gitu ya. Yang melayaninya senyum begitu ya. Yang nagihnya juga senyum gitu. Nanti kalau sudah nggak bayar baru dijabal. Nah itu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, jadi setan itu halus, ya, dibuat halus. Coba lihat yang maksiat. Yang maksiat, ya, yang selingkuh, kadang-kadang dibuat indah, dibuat zayyana linnasi hubbus syahawat begitu. Ini hati-hati. Maka ini bahaya betul ini, ya. Makanya Allah ungkapkan, kenapa kita harus minta pertolongan, isti'adah kepadanya. Nggak bisa. Sekuat, sehebat apapun manusia nggak bisa ngelawan setan itu. Maka supaya kita tahu mana yang bahaya, mana yang tidak, ya ngaji, ya lagi-lagi ngaji, ya itu alhamdulillah ini ya, insyaallah ini, ya kita senantiasa disatukan oleh Allah melalui media ini dan hakikatnya yang ya mengundang kita ini Allah, bukan lewat media ini yang sampai bisa memijit keypad ya dalam handphone kita sampai ngisi kuota dan lain sebagainya Allah izinkan, begitu ya. Dan inilah ternyata ya dari sekian peserta yang sudah niat dan yang nyatanya kita bisa hitung sampai saat ini. Mudah-mudahan yang lain bisa gabung semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana tanda-tanda orang beriman itu? Juga perilaku dan sikap kita, bagaimana mungkin perilaku dan sikap kita kepada sesama manusia, termasuk dalam rumah tangga kita. Ini disampaikan oleh Bu Kholijah. Ya, jadi pertama orang yang iman itu, ya Ibu Bu Kholijah, ya alhamdulillah nih senantiasa ikut ya. Jadi untuk menilai iman itu ada 3 aspek ya Bu ya. Satu, iman itu kan aqdun fil qalbi, ya, diyakini dalam hati. Bu ya, diyakini dalam hati. Apa pentingnya kita meyakini? Ya beda Bu. Ibu kalau melihat misalnya ya Bu ya, punten, ya Bu ya, ada seseorang misalnya, ya, antara A itu ayahnya, B itu anaknya.
Ya. Kemudian ini ayah dan anak ini kan dalam hal muamalah mah tidak apa-apa, sekalipun beda agama misalnya. Ayahnya belum Islam, anaknya sudah Islam. Semobil sama ya Bu ya, makan sama-sama, pakai baju sama-sama, gaul sama-sama. Nah, namun yang membedakan apa? Membedakan keyakinannya. Sepintas kalau misalnya yang non muslim pakai kopiah, apalagi pakai sorban, pakai jubah, ya, pakai baju Saudi, kelihatan nggak dia bukan muslim? Nggak ada yang tahu. Ya, nah itu masalah i'tiqad. Jadi yang membedakan antara penampilan fisik satu dinilai itu i'tiqadnya. Ya, jadi nanti misalnya besok lusa ada orang yang tiba-tiba pakai jubah, pakai jenggot, ya, mencerminkan kayak syekh, ya, itu tidak bisa dibohongi kalau i'tiqadnya dia tidak muslim. Yang kedua, tidak cukup dengan i'tiqad saja. Ya. Jadi standar yang kedua itu adalah ucapan di qaul. Kenapa? Ketika orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Tidak cukup, Ustaz, saya masuk Islam, tapi cukup di hati saja. Nggak bisa. Tetap mesti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti diucapkan, mesti disaksikan. Ya. Jadi nggak bisa gitu. Pokoknya saya mau makan dalam hati saja, nggak bisa. Ya. Yang kedua aspek lisan. Nah, kemudian yang ketiga ini naik lagi, tidak cukup dengan mengatakan pengakuan. Ya, mau mengatakan saya muslim, saya mukmin. Nah, nanti disikap. Bagaimana dia sholatnya? Sholat kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Bagaimana dia ketaatannya? Itu kelihatan. Jadi, dengan 3 lapis ini menunjukkan bahwa apa? Kesesuaian antara keyakinan lisan dan ucapan itulah iman. Kalau ada yang senjang salah satunya, nah maka ini ada yang konslet lagi. Ada yang masalah gitu ya. Itu. Nah, maka tuntutan iman itu begitu. Jadi nanti Ibu kelihatan. Ya. Kata Nabi, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang tidak dikatakan iman jika seandainya apa? Dia mencintai orang lain seperti mencintai kepada dirinya. Ya. Hadis lain dikatakan iman yang paling tinggi itu apa? La ilaha illallah. A'la, ya. Wa adnaha yang paling rendah levelnya imatatul adza anit thariq. Menghilangkan setiap hal yang membahayakan di jalan. Ada paku, ada beling, itu kelihatan iman gitu. Kemudian bagaimana iman dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya, memuliakan tetangganya. Gitu. Jadi iman itu measurable, iman itu sangat terukur, nggak bisa hanya sebatas ya diwujudkan dalam hati saja, tetapi dia juga ya bisa kelihatan dalam wujud fisik yang nyata begitu ya. Begitu ya, Bu Ibu ya. Terima kasih Bu Halijah. Alhamdulillah Ibu ya, sehat ya Bu ya. Silakan Ustaz, saya kembalikan. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum, bulan Ramadan Ya. Bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tetapi kenapa kita tetap ada malas dan susah beribadah? Ya. Jadi bahasa dibelenggu itu adalah bahasa kiasan. Jadi bukan dibelenggu setan tidak bisa ngapa-ngapain, ya, bukan pakai tali yang sifatnya fisik gitu ya. Itu tidak. Jadi ini adalah kiasan bahwa bulan Ramadan itu peluang-peluang amal soleh kebaikannya itu melimpah ruah. Sehingga peluang itu menegasikan, meniscayakan kita mau apa? Ya, menggapai dengan semangat gitu. Sehingga peluang setan menggoda itu kecil, bahkan tidak ada. Ya, itu. Tapi kalau misalnya dia malas, ya peluangnya justru dikuasai oleh setan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang malas ya setan tetap ada menguasai. Nah, cuman memang peluang kebaikannya beda dengan pada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Sebab aktivitas di bulan ini semuanya menjadi pahala. Ya. Istirahat tidurnya jadi pahala, kemudian juga ngajinya apalagi begitu. Nafasnya juga jadi tasbih begitu ya. Wa anfasahum tasbihun. Ya, disampaikan oleh para ulama nafasnya itu jadi tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, itu adalah kebaikan semuanya. Ya, jadi maksudnya adalah peluang itu dibuka, ya,
bonusnya oleh Allah seluas-luasnya, sedangkan peluang kejahatan, ya peluang-peluang yang lainnya itu tidak tidak bisa kita lakukan begitu ya, akibat tadi peluangnya tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selanjutnya masih ada, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. keraguan di antara dua atau lebih pilihan, bagaimana menyikapinya? Jadi keraguan di antara dua atau lebih pilihan, bagaimana menyikapinya? Ya, begini saja ya. Ya pilih satu gitu. Hadis Nabi mengatakan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Jadi tinggalkan yang ragu itu. Berpaling kepada yang kalian yakin. Yakin pilih satu gitu. Kalau memang ada pilihan-pilihan. Itu. Jadi kita tidak bisa hidup di atas ya keraguan, terombang-ambing, tidak gitu. Kayak sholat misalnya ya. Sholat kita ragu, cepat ambil tindakan, ambil putusan. Ya, jangan 2 3 2 3 2 3. Wah, sampai salam 2 3. Nah, itu namanya hidup dalam ya ketidakjelasan. Ya. Maka ketika ada pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada kita, sudah ambil, pilih satu, yakin bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana menghilangkan bisikan-bisikan setan? Contohnya, ketika kita ingin memberi sedekah besar, tiba-tiba pada saat memberi kita hanya memberi setengahnya. Ya. Ya, pertama adalah kita lawan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Ya, langsung mencontohkan kan, Rasul itu tidak pernah luput dalam sehari semalam itu ya, tidak kurang di atas 70, itu minimal 70 kali istighfar beliau. Ya, apalagi kita yang hamba yang tidak dijaga begitu ya. Beliau yang terjaga saja itu ya tidak kurang dari 70 kali beliau membaca istighfar. Kemudian yang paling penting yang selanjutnya adalah ya kita ngaji gitu, memahami Islam. Ya, sebab yang namanya bisikan itu tingkat bisikan yang akan membisikkan itu sesuai dengan tingkat ilmu. Gitu. Jadi semakin tinggi ilmunya semakin peluang bisikan itu nggak ada. Ya ngapain dibisikin juga, toh dia setan pesimis begitu. Ya. Jadi bisikan itu kan tadi ya jahat begitu. Jadi kalau seandainya bisikan-bisikan tadi diindahkan, apalagi bisikan yang membahayakan, tentu ini akan menjerumuskan kita. Jadi salah satu hal yang paling penting, mendeteksi bahwa itu adalah bisikan yang jahat, ya kita harus tahu ilmunya. Maka kajilah panduan utama yaitu Al-Quran, hadis, dan juga pendapat-pendapat ijma para ulama. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Silakan dilanjutkan. Kemudian ini nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Kadang kepikiran juga, kok katanya Ramadan, setan dibelenggu, tapi kok masih aja ada pejabat muslim yang korupsi. Gak mau nurunin harga BBM, malah menaikkan iuran BPJS. Mungkinkah itu yang dimaksud setan dari golongan manusia? Pak Kiai mohon penjelasannya. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini sudah paham ini ya. Ini yang nanya sudah paham betul mengaplikasikan surah An-Nas. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa justru yang bahaya itu adalah ya setan yang menjelma menjadi ke dalam diri manusia. Apa? Ya kezaliman salah satu. Ya, setan itu senantiasa ya ingin menciptakan al-adawah, permusuhan, kezaliman. Itu ya, tindakan-tindakan zalim itu kan ada tindakan yang disponsori oleh setan. Nah, ketika misalnya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai ya, yang tidak diinginkan rakyatnya, ya apalagi misalnya dalam kondisi yang pandemi begini ya, menaikkan misalnya BPJS dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang mesti kita waspadai. Maka salah satu hal yang paling penting bagi kita adalah ya sudah, kalau kita sudah punya sistem Islam, kalau sudah kita ini punya ajaran Islam yang sangat lengkap, kenapa kita ngambil ajaran sistem yang lain? Ya, apalagi dalam sistem kehidupan kita yang menggunakan sistem sekularisme. Agama nggak dibawa-bawa gitu ya. Kemudian liberalisme, kebebasan, orang bebas ekspresi, orang bebas pakai baju, nggak boleh begitu ya.
Sebab yang namanya mata ini nanti akan dihisab. Ketika kita misalnya ya melihat aurat yang lain itu juga nanti akan diminta hisab. Begitu juga kebebasan, kekayaan alam ya seenaknya dijual dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yuk sama-sama hal yang paling penting melalui momentum Ramadan ini yuk kita kembalikan, terutama akidah yang terkait dengan akidah Islam itu supaya kita meyakini Islam itu ajaran yang satu-satunya. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya sistem kehidupan yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Ya. Kemudian di ayat lain wa may yabtaghi ghairal Islam madinan fala yuqbal. Jika kita hidup tanpa Islam ditolak. Jangankan nanti di dunia saja sudah rusak. Di dunia saja sudah berantakan. Masalah tak kunjung selesai ya, kemudian terus ya tidak ada ujungnya. Masalah itu menghimpit negara kita, bangsa kita dan masyarakat kita. Yuk kita doakan semoga para pemimpin ini kembali kepada ajaran Islam, menerapkan Islam kafah dalam semua aspek kehidupan. Ya Bu ya, kita doakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Bismillah, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana kita bisa mengenali bahaya sesuatu itu sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar hawa nafsu? Oh, gampang sekali. Ya, ayatnya sudah muhkamat, sudah jelas ya. Ayat-ayatnya sudah jelas. Contoh misalnya ketika tadi ya, ketika Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa ribawi jika itu pun kalian beriman. Apa itu riba? Tambahan yang disyaratkan kepada pinjam meminjam. Nah, gitu. Nah, itu jelas itu patokannya. Nah, maka ketika muncul konflik, permusuhan, ya, kemudian juga ada kezaliman dan lain sebagainya, itu pasti datang dari setan. Ya. Sehingga Allah katakan apa? Kalau sudah ittaqullah, berarti hati-hati itu. Ya, hati-hati. Jangan hanya ingin melampiaskan hawa nafsu, yang penting gaya, yang penting ingin hebat, yang penting ingin kepandang, ya. Pulang kampung membawa segala-galanya, ingin disebut orang kaya, OKB orang kaya baru, tapi semuanya pinjam. Nah, gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi mudah sekali. Kuncinya adalah baca ayatnya, fahami isi kandungannya, amalkan. Sebab ayat-ayat itu semua praktis, ya, bukan utopis, alias praktis. Dan hadis yang sekian banyak itu pun juga memandu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Waktu kita sudah 9.57, ada waktu 3 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Semoga istiqomahnya kita, letihnya kita, capainya kita. Wabil khusus saya ingin menyapa kepada ikhwan, saudara saya, ya Al-Hajj Iskandar, Al-Sukandar Ahmad. Insyaallah beliau di Riyadh, berarti di sana masih pagi ya, si subuh. Jadi kalau di sini kajian subuh, di sana beliau malam. Tadi subuh beliau ya mengikuti dengan baik ya. Kalau tadi kita jam 5 ya berarti 4 jam mundur ke belakang. Berarti dia jam 1 di sana ya. Jam 1 atau setengah 2-an. Masya Allah. Dan pagi ini duha beliau juga masih ikut kajian. Jazakallah khair mudah-mudahan ya. Haji di sana sehat. Kemudian juga para ikhwan, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa ikut di kajian duha ini ya. Ibu Ade, Ibu Eka, ya, Bu Halijah, ya, kemudian Bu Nurani, semuanya ya, saya tidak bisa sebutkan. Terima kasih, mudah-mudahan istiqomah ikuti kajian terus di iktikaf, kajian iktikaf online ini. Jazakallahu khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di Indonesia dan alhamdulillah juga peserta yang lainnya ada dari Riyadh, alhamdulillah ini bersemangat mengikuti kajian duha, walaupun waktunya di sana belum duha. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bersua, bisa bertemu di tatap muka secara online. Mudah-mudahan ini jadi
keberkahan kita semuanya, dan majelis ini menjadi majelis yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, menyimak, kemudian memberikan pertanyaan terkait dengan tafsir Quran surat An-Nas. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah sekokoh kita agar kita senantiasa paham dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan panduan Al-Quran. Ya, jangan lupa di kajian-kajian berikutnya nanti malam kita akan bertemu lagi di kajian Itikaf online, kemudian nanti subuh, dan setiap hari akan ada kajian-kajian yang disampaikan oleh guru kita semuanya, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajudin, yang beliau langsung menjadi pemateri. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan wabil khusus kepada materi kita semuanya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.